Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Woro Astuti, guru SD Negeri 1 Sruni, Musuk, Boyolali. Dan saya juga telah mengikuti guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK 2024 dengan kategori GTK Inovatif. Mari kita simak. Di era kurikulum merdeka ini, guru senantiasa dituntut untuk terus mengembangkan diri dan melakukan inovasi pembelajaran. Salah satu hal yang sangat penting dilakukan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini latar belakangi oleh semakin tumbuhnya kesadaran bahwa setiap anak memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang cenderung tipe audio, visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Sehingga dalam penyampaian sebuah materi pembelajaran, seorang guru harus memiliki lebih dari satu cara atau strategi pembelajaran untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Di satuan pendidikan kami SD Negeri 1 Sruni terdapat juga perbedaan gaya belajar peserta didik. Terdapat peserta didik yang dapat berpikir secara abstrak, namun ada pula peserta didik yang harus menggunakan metode visualisasi konkret dalam memahami sebuah konsep matematik. Situasi tersebut tentu menjadi tantangan bagi saya dalam merancang metode pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi kebutuhan gaya belajar anak. Beruntung sekali di dalam program guru penggerak telah diajarkan materi pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya dapat menerapkannya dalam situasi yang saya hadapi di SD Negeri 1 Sruni. Hal inilah yang mendorong saya membuat metode belajar Belangkon, yang merupakan singkatan dari belajar membilang dengan dakon. Metode ini saya buat untuk memenuhi gaya belajar peserta didik yang membutuhkan visualisasi konkret dalam memahami materi. Selain itu, dakon juga saya pilih karena mudah diterapkan di mana saja, sehingga membawa kebermanfaatan dan berkelanjutan yang luas. Ditambah lagi, saya juga ingin melestarikan permainan tradisional sebagai kearifan lokal warisan budaya bangsa. Sebelum merancang sebuah metode pembelajaran, sebelumnya saya melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan dasar dari masing-masing peserta didik. Hal ini juga saya lakukan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar dari masing-masing peserta didik, sehingga metode pembelajaran yang saya buat diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga memberikan pemahaman yang lebih bermakna. Sebelumnya, saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah terkait permasalahan anak-anak dalam memahami materi pelajaran berhitung. Setelah berkonsultasi dan disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan keinginan peserta didik, sesuai dengan kodrat zaman bahwa pembelajaran sekarang ini lebih suka menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dan bermain. Setiap pagi, kami menyambut peserta didik dengan senyum, salam, dan sapa. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa dengan dipimpin oleh teman yang memang pada hari itu mendapat tugas untuk memimpin doa. Dengan selalu bergantian dalam memimpin doa, diharapkan anak-anak dapat memupuk jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, saya selalu menanyakan kabar dan kondisi peserta didik dan mengabsen satu persatu. Berdasarkan tes diagnostik awal yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di dalam kelas saya memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda.
Oleh karena itu, saya membagi kelas menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok menggunakan metode abstrak, sedangkan satu kelompok lagi menggunakan metode visualisasi konkret dengan bantuan alat tradisional permainan dakon. Hal ini saya lakukan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, diharapkan peserta didik bisa memahami konsep dasar matematika yang saya jelaskan. Setelah kelompok belajarnya terbagi, saya mulai menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi saat penyampaian materi matematika. Saya menggunakan media dakon untuk menjelaskan konsep dasar matematika tentang penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Dalam penjumlahan, misalnya saya menjelaskan bahwa konsep dasar penjumlahan adalah menambahkan satu angka ke dalam angka lain untuk menghasilkan bilangan yang lebih besar. Kali ini saya lanjutkan dengan mempraktekkannya dengan permainan dakon. Semisal ada soal 12 ditambah 17, maka caranya adalah dengan dimasukkan 12 biji dakon ke salah satu lubang, kemudian kita masukkan lagi 17 biji dakon ke lubang yang lain. Setelah itu, kedua lubang itu kita gabung menjadi satu jumlah biji dakon. Kita hitung dan hasil perhitungan tersebut adalah hasil dari penjumlahan 12 ditambah 17, yaitu 29. Dengan metode visualisasi konkret ini, ternyata anak-anak lebih mudah dalam memahami konsep dasar penjumlahan dibandingkan harus berpikir secara abstrak. Sedangkan untuk kelompok yang sudah dapat berpikir secara abstrak, saya menggunakan media permainan interaktif yang berisi soal matematika. Jadi, saya membuat sebuah permainan dengan bantuan website WordWall untuk membuat soal matematika dalam bentuk permainan. Ternyata, dengan media permainan seperti ini, anak-anak sangat antusias dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Selain itu, mereka menjadi lebih paham tentang konsep penjumlahan melalui permainan. Saya pun meminta anak-anak untuk mencobanya satu persatu. Selain untuk mengetahui kemampuan mereka, saya juga ingin memberikan pengalaman yang bermakna bagi mereka dalam mengenalkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan kodrat zaman di era digitalisasi. Kemarin saya diajar Bu Woro dengan menggunakan metode congklak dan permainan di laptop. Saya sangat senang. Dengan metode ini bisa mempermudah saya untuk belajar. Terima kasih Bu Woro. Menanggapi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Woro Hastuti tentang pembelajaran inovatif berdiferensiasi dengan metode digital dengan bermain congklak. Anak-anak lebih tertarik dan semangat dalam pembelajaran ini dan sudah disosialisasikan dengan rekan sejawat dan sudah dilaksanakan dan hasilnya sangat mudah diterima oleh anak-anak. Perkenalkan, saya Wasito selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Seruni ingin menanggapi kegiatan pembelajaran diferensiasi inovasi dengan penggabungan media digital dan permainan congklak yang telah dilakukan oleh Ibu Woro Hastuti, Sarjana Pendidikan, ternyata mampu menciptakan situasi yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Siswa kreatif, menyenangkan, dan penuh antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan akan mudah tercapai.
Semoga program saya ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru untuk terus membuat karya inovatif pembelajaran. Terima kasih.